Bang? Jadi aku harap teman-teman pertanyaannya mungkin karena ini diserahkan ke pihak polisian. Om, sebentar aja Om. Nggak bisa nih. Dipas jagain Om Gideon nih Pak. Om gimana Om? Udah lawyer aja. Lawyer aja. Ayo Bang. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Nagita Slavina dilaporkan polisi oleh ayahnya. Musisi Gideon Tengker membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen perceraiannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2017 lalu. Gideon Tengker melaporkan mantan istrinya Rita Amalia dan kedua anaknya Caca Tengker serta Nagita Slavina ke Polda Metro Jaya. Erles menyebut bahwa Gideon melaporkan ketiganya karena tidak merasa menandatangani surat putusan pernikahan dengan Rita di tahun 2021. Gideon Tengker menyebut alasan dirinya turut melaporkan kedua anaknya Caca dan juga Nagita karena diduga terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Gideon Tengker pun menyerahkan kasusnya kepada penyidik Polda Metro Jaya guna mengungkap kasus dugaan pemalsuan dokumen yang merugikan dirinya. Seperti diketahui, Gideon Tengker melaporkan Rita Amalia, Caca Tengker, dan Nagita Slavina ke Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2024. Laporan Gideon Tengker tersebut perihal adanya dugaan pembuatan surat sakti yang membuat dirinya serta Rita Amalia resmi bercerai secara first step. Iya, saya di mana Bang? Iya, omong aja. Bung, aman Bung. Siapa Om? Saya wakil dari sini aja. Kesempitan, Bang. Bang. Nggak bisa Bang. Bang, nggak bisa Bang, mundurin lagi aja Bang. Atau di sini depan di sini nih. Depanan lagi. Munduran lagi kita. Bang, nggak usah gimana? Nggak dapat. Ambilan aja sambil nunggu mobil. Oke, terima kasih ya. Tadi kami sudah memenuhi undangan dari Bapak Polisi penyidik ya. Jadi Om sudah diminta keterangan sebanyak 19 pertanyaan dan sudah dijawab. Terkait apa aja Bang? Terkait apa aja? Jadi perihal mengenai dugaan kuat ya, dugaan kuat pemalsuan surat itu ya, mengarah kepada pemalsuan surat. Om, jangan rekam belum Om. Ya, yang berkepentingan tentunya AB ya. Ya, AB-nya tuh. Ya, surat itu yang dibawa ke pengadilan itu yang menyatakan bahwa Om menerima untuk bercerai, sudah bersepakat bercerai, dan Om tidak menghadiri sidang perceraian. Dan celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu alamat nggak benar, nggak sesuai dengan KTP. KTP-nya Om kan Bogor, ya Om ya, Kabupaten Bogor. Bang, yang dilaporin siapa sih Bang? Yang dilaporkan ya yang punya kepentingan tentunya. Siapa Bang? RAB. Nanti teman-teman bisa. Anak-anak masuk, 2 nama itu masuk semua itu yang membawa surat ke atas yang mengiming-imingi sehingga Om mau tanda tangan. Yang kita sayangkan, Om itu dikasih tahu bahwa akan diceraikan, ya kan? Tahun 2021. Sayang dan celakanya surat itu dipergunakan 2017. Kaget Om. Ya kan? Kejadian sudah lampau 2017.
bertemu Om baru 2021 minta tanda tangan dan suratnya persis dengan yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Om Gideon kenapa sampai akhirnya menyeret nama anak-anak Om Gideon buat pelaporannya Om? Karena kenyataannya harus terus jalan. Sini Om, ke kamera Om. Saksi. Udah ada LP-nya belum, Om? Oke Om, ngomong. Lewat. Taruh, bentar. Dah. Naik, kirim, naik. Melaporkan ya berdasarkan kesepakatan bahwa kami akan respon ya, saat hari ini saya melaporkan tanggal 24 Januari Bang. 24 dari Malang saya langsung hampir. Berarti terlapornya ada 3. Ya, berita selanjutnya datang dari Luna Maya, tindak tegas karyawan yang diam-diam rekam video viralnya. Luna Maya langsung menindak karyawan magangnya lantaran diam-diam merekam kegiatan internal kantornya. Apalagi video itu viral lantaran memperlihatkan Luna Maya yang menggebrak meja serta memarahi karyawan karena pekerjaannya yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Luna Maya pun langsung memanggil dan menemui karyawan magangnya tersebut. Sejauh ini kasus anak magang hanya sampai pada peringatan saja. Luna Maya masih tetap mempekerjakan karyawan magang tersebut. Luna tidak sekonyong-konyong memutuskan hubungan kerja kepada karyawan magangnya itu. Mana aja yang lagi pengen, kalau lagi pengen behind the scene, maksudnya behind the screen ya kita inilah kelihatan ya. Kan maksudnya pekerjaan sekalian bukan pertama kalinya ya. Termasuk perfeksionis nggak sih Kak Luna? Termasuk perfeksionis nggak sih dalam mensutradarai sebagai sutradara? Kamu tanya pemain aku dong. Kayaknya dia merasakan aku lumayan ya perfeksionis, lumayan agak apa ajarannya yang dialognya benar, jadi kadang suka diulang. Tapi yang kalau udah banget buat apa sih udah sutradara kan atau pemain kan? Yang betul menjadi pusing banget. Kalau maksudnya ya jadi tantangannya apa kalian? Dua-duanya pertama kali direct, so it's not my first time. Jadi aku pernah bikin video klip, pernah bikin ini. Sudah dijelaskan, sudah pernah dari 2008, jadi bukan negosiasi, pasti banyak yang beda. Juga dipanggil nggak amat-amatan, sama aja lah, namanya dunia pekerjaan ya. Maksudnya kan semua punya apa ya, role-nya masing-masing. Saya di situ sebagai pemimpin, pemerintahan, cuma pengen apa ya, yang terbaik aja. Karena kalau misalkan saya harus mengawasi dong, maksudnya apapun yang dikerjakan udah sesuai target apa belum, udah benar apa belum. Karena kan kalau saya diem aja dengan hasil yang jelek, artinya saya bukan pemimpin yang baik. Kalau tiba-tiba terus jualan jelek, terus begitu tidak dipikirin marketingnya jelek, tapi saya nggak bisa gaji mereka. Kan saya juga harus mendidik mereka, maksudnya itu bukan yang nggak ada masalah, nggak ada sesuatu. Dan di rekam seperti itu tuh menurut aku yang dilihat harusnya bukan poinnya aku marah-marah, tapi poinnya apakah etik. Ada yang lagi meeting, lagi membahas pekerjaan, diam-diam ngambil gambar dan menyebar luasnya. Kita udah temuin, maksudnya itu kan anak magang lah ya. Aku juga ngerti, mungkin berpikir gampangnya itu lucu-lucuan. Aduh kasihan temen gue, bos gue marah-marahin temen gue atau apa. Mungkin tadinya kita berpikir oh lucu, oh iseng, oh ini dampaknya tuh nggak panjang, tapi ternyata panjang. Anaknya kita kecil pasti ada teguran lah ya, tapi kita selesaikan secara keluargaan. Saya pengen dia mengerti bahwa itu adalah tindakan yang sebenarnya di dunia apapun, tidak hanya di pekerjaan, tapi misalkan kita lagi di jalan, iseng-iseng lihat teman kita lagi jalan sama pacarnya di video-videoin. Ya, kabar selanjutnya datang dari Tora Sudiro, ngaku bahagia anak sulungnya akan segera menikah tahun ini. Tora Sudiro mengatakan tahun ini dirinya akan menikahi putri sulungnya Az-Zahra Nabila Sudiro.
Sebelumnya, Nabila telah dilamar sang kekasih Muhammad Ivan Lubis pada November 2023 lalu. Tora mengatakan Nabila dan Ivan sudah berpacaran selama 8 tahun. Perihal sosok calon menantunya ini, Tora mengaku bahwa dirinya sangat menyukai. Apalagi Tora sudah mengenal keluarga calon menantunya tersebut. Tora juga merasa tenang sebab calon menantunya kini sudah memiliki pekerjaan tetap. Terlebih, Tora tertarik karena Ivan tak terburu-buru untuk menikah, namun memikirkan pendidikannya terlebih dahulu. Sebagai tambahan, Nabila Sudiro merupakan anak pertama dari pernikahan Tora dengan Anggi Kadiman. Saat ini, Nabila Sudiro sudah berusia 24 tahun. YouTube dan sebagainya. Kalau kata dokter apa? Masa mungkin disaraf kah atau mungkin ada Bilangnya saraf dan nggak bisa disembunyiin. Tapi ada Bisa konsumsi dikurangin. terapi gitu, terapi mungkin? atau obat? Oh, Ini modal gift. oh iya benar sih. Betul. Berarti Kecuali dikurangin bisa. Nah itu pakai obat penenang. Oh, obat penenang itu nggak pintar-pintar kita syutingnya. tenang, tenang. Ketika scene ataupun berakting pernah nggak sih ininya kambuh? Pernah. Dan harus di take ulang atau seperti apa? Atau nggak nyadar musik? Biasanya justru kecil. Jadi karena gunahan harusnya godek tiba-tiba. Ini kecil gitu kan. Ada gitu. Keluar lagi mudah-mudahan nggak ada yang lihat. Mudah-mudahan nggak ada yang perhati. Mulai kamu lagi kapan, Bang? Baru 2 hari. Ih serius. Ya, kadang hilang lama, tapi tiba-tiba muncul, hilang. Mas mungkin Coba dong waktu itu diajak syuting, dapat kan Hello Boss, turut-turut pakai itu oke, nggak keluar, bangsat nggak keluar. Pas action bilang, anjing gue lupa lagi gue mau turut gue. Dia soalnya lo konsentrasi kali itu, oh iya mungkin juga kali. Oh, teralihkan. Dia jadi syuting nggak mau kayak orang latah. Atau dia jadi syuting kan nggak bisa, nggak tulus latahnya. Mas mungkin ada juga soal anak kan kemarin putrimu November kemarin kan dilamar. So far tahun ini kah atau menikah? Apa nih yang mana nih yang dilamar yang datang? Oh yang dilamar. Yang dilamar ya mudah-mudahan bulan Agustus. Bulan Agustus hari harinya ya mudah-mudahan. Deg-degan sebagai orang tua melepas putrinya menikah gimana nih Mas? Ya, gue sih udah senang banget sama pasangannya, sama keluarga pasangannya, sama ya kita sekeluarga udah saling kenal gitu, dan udah nyaman gitu ya. Cuma kalau anaknya senang ya kita udah gocap juga. Lu tipe orang tua yang gimana sih kalau buat pasangan ke anak itu yang kencang banget, kalau yang tegas banget atau yang santai? Nggak pernah setegas itu karena gue percaya permasalahan itu setiap individu perkawinan itu beda-beda. Tapi ada apa ya namanya kriteria nggak sih buat calon mantu untuk Harus masuk? laki. Iya dong. Iya, Untuk masuk ke itu mungkin keluarga besar harus Tora mapan Sudiro, dulu ya, nggak mapan dulu harus. atau Ya kalau gue seneng tuh sejarah kerjanya tuh lo udah lulus kuliah, kerja dulu minimal setahun 2 tahun baru ini, karena gue dulu nggak ngalamin itu. Gue habis kelar kuliah pulang ke Indonesia langsung kawin, jadi gue nggak ngerasain nikmatnya punya duit sendiri. Nah gue pingin anak-anak gue tuh ngerasain kayak gitu dulu. Lo punya duit sendiri, lo bisa belanja, lo bisa beli kaos sendiri, bisa beli topi sendiri. Habis itu baru nikah, jadi lo tahu rasanya gitu. Nyari uang dulu harus mandiri dulu, mandiri dulu. ada penyesalan nggak sih? Kenapa? Maksudnya belum sempat waktu itu nyari uang dulu sendiri. Aku nyesel itu karena emang nggak ngerasain waktu itu lihat teman-teman misalnya beli handphone pakai duit sendiri gitu doang. Gue tuh beli handphone tuh udah sekian lama, zaman handphone udah mulai ganti bentuk baru gue bisa beli. Karena ada Gue masih dalam ukuran yang mild ya dibanding kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya. Kalau kata dokter apa? Masa mungkin disaraf kah atau mungkin ada Bilangnya saraf dan nggak bisa disembunyiin. tapi ada Bisa konsumsi dikurangin. terapi gitu, terapi mungkin? atau obat? Oh, Ini modal gift. oh iya benar sih. Betul. Berarti Kecuali Ya, kabar selanjutnya datang dari pemain sinetron Tamara Tiasmara datangi polisi perihal kematian sang anak. Pemain sinetron dan juga film Tamara Tiasmara mendatangi Polda Metro Jaya setelah sang anak meninggal dunia.
Tamara terlihat berada di Polda Metro Jaya ditemani Sandi Arifin dan Dianita Tiastuti, pengacara serta manajernya pada hari Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Tamara Tiasmara melakukan konsultasi dengan pihak penyidik kepolisian untuk mencari tahu terkait kebenaran penyebab kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante mendiang anaknya. Dante adalah anak sematawayang Tamara Tiasmara dari pernikahannya dengan Angger Dimas. Dante diketahui meninggal dunia saat berenang di kolam renang di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024 lalu. Tamara sudah mengizinkan penyidik dari Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk melakukan penyelidikan atas kasus kematian anaknya. Sejauh ini, Tamara masih merahasiakan identitas pria yang menemani mendiang sang anak saat berenang. Pria tersebut diakuinya menjadi salah satu saksi kunci saat Dante berenang hingga tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia. Cuman karena klien kami jadi aku harap teman-teman pertanyaannya mungkin karena ini jadi serahkan ke pihak polisian, mungkin keterangan lebih lanjutnya bisa dijelaskan kepada pihak polisian. Jadi jangan mempertanyakan terlalu dalam kepada klien kami karena beliau masih sangat terbuka. Tapi kita berjanji nanti setelah semua berjalan dan klien kami akan diperiksa lebih lanjut, kami akan menjelaskan lebih detail. Jadi kalau sekarang kami mohon maaf, jangan terlalu banyak. Beliau hanya sedikit memberikan klarifikasi. Oke? Ya udah Bang, sebelum kita nanya ke Tamara mau klarifikasi apa? Kami mendampingi Mbak Tamara ke sini berkonsultasi terkait tidak adanya laporan yang sedang berjalan di kami berkoordinasi atau meminta saran dan tuntutan dari pihak kepolisian Polda Metro. Nantinya dari pihak sini akan berkomunikasi ke sana. Bila mana nanti kami sudah mendapatkan panggilan secara resmi, kita akan hadir untuk menjalani proses pemeriksaan keterangan dari Mbak Tamara. Sebenarnya seperti itu. Bang, tapi dipanggil polisi kami belum tahu informasi masalah pelimpahan itu, bisa menanyakan ke pihak Mas. Intinya proses yang tadi sudah kami jalankan hari ini, klien kami sangat terbuka, jadi kami mohon pengertiannya agar bisa diberikan waktu dulu untuk klien kami sementara untuk tidak terlalu banyak memberikan keterangan, apalagi suasananya masih sangat harap dan terbuka. Kata Tamara sampai akhirnya berani. Soalnya gede dikit Bang. Berani datang ya konsultasi. Atau mungkin sudah membuka CCTV Kak? Mengenai laporan kan sudah ada yang melaporkan, tapi kan kita tidak mungkin memberikan namanya karena prosesnya masih dalam penyelidikan. Jadi kalian bisa tanya teman-teman, tapi yang pasti mohon doanya biar ini bisa tenang dan terbuka dan prosesnya juga alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Ini deketin dikit aja. Nanti deh, kemudian ini masih terlalu dini untuk menyampaikan itu karena prosesnya masih berjalan dan klien kami juga masih sosial sekarang dan pengertiannya nanti kami tinggal nunggu informasi dari rekan-rekan penyidik. Bila mana ada keterangan lebih lanjut dan kami akan hadir. Tapi Kang, maaf mungkin sebelumnya pihak keluarga dari mantan Bapak katanya tidak diizinkan. Jadi itu benar apa ya? Jadi saya percayakan sama polisi, saya percayakan semua dengan kepolisian. Jadi
karena kan sudah ditangani dengan presiden. Berarti artinya saya sudah percaya dengan keputusan. Di hal-hal ada juga di hal-hal lain nggak pernah hal ini Kan ada prosedurnya Mbak. Jadi karena masih dalam penyelidikan, ya nantinya bila mana selain kami akan diperiksa, mungkin nanti akan diperlihatkan. Kabar terakhir datang dari adik Raffi Ahmad terjun ke dunia politik, akui dapat manfaat positif. Pemain sinetron sekaligus film Nisha Ahmad terjun ke panggung politik. Adik Raffi Ahmad itu kini tercatat sebagai salah satu caleg untuk DPRD Jawa Barat di pemilu 2024. Nisa Ahmad menjadi caleg bersama dengan JJ Govinda, adik iparnya yang dikenal sebagai suami Syahnaz Sadiqah. JJ Govinda tercatat sebagai salah satu caleg untuk DPR RI. Jelang pemilihan, Nisha Ahmad terus mendatangi warga untuk mencari dukungan di daerah pemilihannya. Bagi Nisha Ahmad, panggung politik adalah dunia baru. Ia pun memberanikan diri karena ingin merasakan suasana bekerja di panggung politik. Sejak terjun ke panggung politik, Nisha Ahmad banyak mendapat manfaat positif. menjelang ini deg-degan gak sih Teh? Ya bismillah aja pokoknya, kan yang penting udah ikhtiar, udah usaha, yang mudah-mudahan hasilnya juga seperti yang diharapkan. Ini kenapa sih akhirnya terjun ke dunia politik? Apa yang menarik dari dunia politik? Sebenarnya sih ini ya dunia kalau depannya mana ini ya ini kan dunia baru juga gitu, dan merambah gitu. Sebenarnya sih mungkin didengarnya klise tapi ya memang pengen ada manfaatnya lah gitu kan, kita di umur ini pengen ada pencapaian hidup pastinya, pengen ada manfaatnya gitu, keluar dari comfort zone gitu ya. Ini mah ikhtiar aja, tujuannya kan yang penting baik ya. Kalau terpilih alhamdulillah, yang penting kan udah ikhtiar, udah usaha. Kalau enggak juga mungkin Allah punya rencana lain. Alasan sampai akhirnya berani Iya. tetap di dunia ini yang meyakinkan. Ya itu tadi, jadi keluar dari comfort zone, udah gitu kan sempat beberapa kali sebelum memutuskan untuk masuk dan terjun ke dunia politik itu, berapa kali ikut ke daerah yang akhirnya jadi dapil saya gitu. Terus saya lihat ternyata banyak banget gitu, maksudnya masyarakat di Indonesia itu yang masih sangat jauh terbelakang. Jadi hal-hal yang menurut saya itu sepele, ternyata buat mereka itu adalah suatu hal yang besar, suatu hal yang sangat bermanfaat dan bermakna gitu. Jadi di situ saya, ternyata baru terbuka gitu loh pandangannya gitu, karena ternyata banyak hal yang saya baru belajar, saya baru tahu gitu, gimana sih kayaknya tuh tergerak aja gitu, pengen bantu lah istilahnya, kayak ya mungkin dari hal yang paling kecil sampai apa yang bisa saya lakuin. Mungkin enggak semua nanti saya bisa ngasih yang gimana buat mereka, tapi paling enggak kan yang penting pokoknya niat sama tujuannya aja. Bisa apa visi misinya untuk ke depan bagi rakyat, dan apa tanggapannya tentang dunia politik yang kejam? Iya, Seperti apa? makanya sekarang itu stigma politik kejam itu kan sekarang lagi mulai dikikis ya. Jadi gimana kita itu berpolitik itu santun, Iya, jangan langsung. terlalu geser kanan kiri. Sekarang kan lagi lebih seperti itu. Iya. Nah mungkin dengan anak muda, dengan adanya wajah-wajah baru, dengan pemikiran yang lebih terbuka, open minded gitu, mungkin kita bisa ngilangin stigma politik itu kejam. Bisa kan lagi, maaf sebelum ini kan lagi ramai tentang apa, pencucian uang. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X, IG Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.